Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah Minggu ini adalah Vikaris Patrick J. Piri. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita tabiskan ibadah ini dengan mengimani bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing bagi setiap kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa masuk dalam hati.
Silakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita masuk dalam doa hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah ini, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan bacaan Alkitab pada pagi hari ini, yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan bacaan yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan boleh menyertai setiap kami dalam tidur malam dan membangunkan kami pada pagi hari ini dengan semangat luar biasa. Kerinduan setiap kami untuk memulai hari dengan beribadah kepadamu ya Bapa, di rumah kami masing-masing. Kami boleh mengucap syukur, menaikkan puji-pujian, dan sebentar akan mendengarkan sebagian keindahan daripada firman-Mu. Roh Kudus Tuhan kiranya boleh hadir dalam setiap kami, berkarya dalam hati, memampukan kami untuk memahami setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan, dan juga memampukan kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab.
Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dibacakan dari Matius pasal 20, Matius pasal 20 ayat pertama sampai dengan yang ke-16 yang menyatakan, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan kitab kita pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, apa kabarnya?
Luar biasa ya. Ya, luar biasa. Saya juga senantiasa terus berharap Bapak Ibu yang ada di rumah, walaupun saya belum bisa melihat dan menyapa Bapak Ibu secara langsung, saya terus berharap kita semua dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, Matius pasalnya yang ke-20 menjadi sesuatu yang menarik ketika para murid yang telah memutuskan diri untuk mengikut Yesus kemudian pada suatu ketika bertanya kepada Yesus tentang apa upah yang akan diterima jika menjadi pengikutnya. Terkadang Bapak Ibu, walaupun memaknai bahwa keberadaan saya di sini sebagai vikaris yang bercita-cita untuk menjadi pendeta adalah dalam rangka untuk memberi diri bagi Tuhan, saya seringkali juga bertanya-tanya pada diri sendiri atau bertanya-tanya sendiri kepada Tuhan. Kurang lebih seperti demikian Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Patrick sudah ada di sini, Patrick pilih jalan ini, Patrick pelayanan. Kira-kira Tuhan Yesus mau kasih Patrick apa ya sebagai hadiah atau mungkin penghargaan? Kalau saya ingat-ingat Bapak Ibu, dari mulai saya praktek sebagai mahasiswa, kemudian juga masuk dalam vikaris tahun pertama dan juga vikaris tahun kedua, ternyata banyak yang sudah saya terima. Macam-macam Bapak Ibu. Mulai dari kemeja, kadang juga ada jemaat yang datang antar bawa makanan, apalagi ya, uang pulsa. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, Oma Pesi yang tinggal di samping gereja kita bawain saya ubi untuk direbus. Oma tahu saya senang makan ubi. Jadi dalam arti saya melihat bahwa inikah yang Tuhan kasih buat saya, segala sesuatu yang saya butuhkan dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan? Atau mungkinkah Tuhan ada hal-hal lain, hadiah-hadiah lain yang akan saya terima ketika saya melayani Tuhan? Atau mungkin Bapak Ibu pernah juga bertanya-tanya seperti demikian? Lalu apa jawab Tuhan Yesus Bapak Ibu atas pertanyaan tersebut? Saya melihat jawabannya ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan kepada para murid. Alkitab mencatat jawabannya Bapak Ibu. Kalau kita baca pada pasal yang ke-19 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-30, itu juga bagian dari jawaban Tuhan Yesus. Bahwa apa yang ditinggalkan demi mengikut Tuhan Yesus akan diganti kembali baginya sebanyak 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Wah, luar biasa ya. Jadi apa yang mungkin saya tinggalkan selama hidup untuk melayani Tuhan, akan Tuhan ganti 100 kali lipat, kemudian akan diberikan hidup yang kekal. Itu waktu saya baca saya senyum-senyum sendiri Bapak Ibu. Wah, baiknya Tuhan Yesus. Mungkinkah semua itu yang akan saya terima di kemudian hari? Tapi Bapak Ibu, dengan catatan tambahan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apa jawaban tersebut Bapak? Apa maksud dari jawaban tersebut Bapak Ibu? Nah, Tuhan Yesus menjelaskan jawabannya tersebut dengan perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur yang menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam kebun anggur ya Bapak Ibu. Kebun anggur adalah merupakan salah satu bentuk usaha lokal pada saat itu yang lumayan menjanjikan. Mengapa? Bukan hanya karena orang gemar mengkonsumsi buah anggur, tapi karena minuman olahan dari buah tersebut yang kemudian dalam budaya setempat dianggap sebagai minuman kehormatan. Jadi minuman anggur pada saat itu paling diperlukan Bapak Ibu dalam acara-acara atau pesta-pesta pada saat itu. Nah, oleh sebab itu kebun anggur luas-luas Bapak Ibu. Tuan tanah membutuhkan banyak pekerja untuk merawat kebunnya, apalagi ketika memasuki musim buah. Musim berbuah maksud saya. Nah, seringkali tuan tanah, pemilik kebun anggur, mencari pekerja kebunnya sendiri. Alkitab mencatat bahwa para pekerja biasanya ditemukan di pasar. Jadi pasar pada saat itu bukan hanya tempat berjualan Bapak Ibu, tapi juga tempat di mana orang-orang mencari pekerjaan turut menjual jasa mereka. Jadi mereka menunggu. Kira-kira ada nggak ya tuan tanah yang kemudian akan menjemput mereka untuk memberikan pekerjaan? Di pasar Bapak Ibu, banyak orang-orang yang menunggu pekerjaan. Nah, ketika sang tuan tanah bertemu ke pasar,
ketemu dengan calon pekerja, terjadilah tawar-menawar. Dan di dalam perumpamaannya, Yesus menjelaskan bahwa upah yang disepakati oleh sang tuan dan pekerja adalah 1 dinar. Bekerja untuk selama 1 hari. Jadi kalau bekerja di sana mulai dari jam 6 pagi, tutup kerja jam 6 sore, itu dihargai dengan upah 1 dinar. Dalam perumpamaan juga dijelaskan oleh Yesus bahwa sang tuan tanah pergi ke pasar untuk mencari pekerja tidak hanya 1 kali Bapak Ibu, berulang-ulang. Dimulai daripada saat pagi-pagi benar. Kalau pagi-pagi benar, jika jam kerja mulai jam 6 pagi, maka pagi-pagi benar mungkin bisa kita pahami sekitar jam 4, jam 5 pagi. Itu yang pertama. Kemudian pada pukul 9 pagi ke pasar lagi, cari pekerja lagi. Kemudian pada jam 12 siang ke pasar lagi, cari pekerja lagi. 3 sore, bahkan pada pukul 5 sore Bapak Ibu, sang tuan tanah menyempatkan diri untuk mencari, untuk melihat apakah masih ada orang yang sekiranya menganggur dan bisa dipekerjakan. Jadi berkali-kali Bapak Ibu ya, bolak-balik ke pasar tuan tanah tadi cari pekerja. Nah, ketika hari mulai gelap Bapak Ibu, sang tuan tanah kemudian membagikan upah kepada para pekerja melalui mandornya. Jadi mereka dipanggil melalui mandor. Mandor, tolong panggil para pekerja, kita mau bagi-bagi upah. Tapi yang menarik Bapak Ibu, sang tuan memberikan upah mulai dari yang datang paling terakhir untuk bekerja hingga yang datang paling dulu. Jadi pekerja yang jam 5 sore, yang baru datang jam 5 sore, itu dapat upah lebih dulu. Jadi beruntut. Yang jam 5 sore dulu, baru yang jam 3 sore dulu, baru yang jam 12 siang, 9 pagi, sampai yang jam 6 pagi. Bahkan yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, upah tiap-tiap pekerja, baik mereka yang datang sejak pukul 6 pagi sampai pada mereka yang baru bekerja pada pukul 5 sore, sama-sama dibayar sebesar 1 dinar. Kesepakatannya Bapak Ibu, upah 1 dinar untuk bekerja 1 hari. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dibayar 1 dinar. Tapi yang menjadi menarik Bapak Ibu, mereka yang datang sejak pukul 5 sore dan bekerja hanya 1 jam sampai jam 6 sore juga sama-sama dibayar sebanyak 1 dinar. Timbul protes Bapak Ibu. Mereka yang bekerja paling lama merasa bahwa apa yang dilakukan oleh sang tuan tanah sangatlah tidak adil. Dan inilah gambaran upah ketika kita mengikut Yesus. Siapapun kita, siapapun mereka yang turut ambil bagian dalam pelayanan, walaupun kita lebih dulu datang mengikut dan melayani, upah kita sama jumlahnya dengan mereka yang baru ikut untuk melayani. Jika seperti demikian Bapak Ibu, perumpamaan ini kita pahami, apakah artinya upah mengikut Tuhan adalah kekecewaan? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Apa yang bisa kita pahami bersama daripada penjelasan Tuhan Yesus sendiri tentang upah mengikut Tuhan Yesus? Yang pertama Bapak Ibu, pada dasarnya bekerja bagi Tuhan bukanlah sepenuhnya didasari oleh niat diri kita sendiri. Kita memahaminya dengan panggilan, undangan dari Tuhan. Ini adalah inisiatif dari Tuhan yang mencari kemudian memakai kita sebagai alatnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat tuan tanah tadi, tuan tanah itu pergi sendiri ke pasar Bapak Ibu. Dia cari sendiri setiap mereka yang bisa dipekerjakan, bukan karena melihat bentuk fisik, bukan karena melihat usia, bukan melihat laki-laki atau perempuan, karena Alkitab pun tidak menjelaskan, tidak mencatat, melainkan mereka yang mencari harapan untuk memperoleh pekerjaan. Terkadang saya berpikir, kenapa saya bisa ada di sini? Dan terkadang saya juga menyadari bahwa jika bukan karena perkenanan dari Tuhan, mungkin bukan proses ini yang saya alami sekarang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita punya tanggung jawab pelayanan, ketika kita punya tanggung jawab dalam kehidupan, baik itu pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya, bersyukurlah Bapak Ibu, karena bagi setiap kita yang hingga saat ini, itu adalah merupakan bagian dari apa yang Tuhan percayakan untuk kita
lakukan dimanapun kita berada. Ada banyak orang yang menantikan pekerjaan, ada banyak orang yang berkerinduan untuk mendapatkan pelayanan tapi tidak mendapatkan kesempatan. Bagi kita yang punya pelayanan, bagi yang kita punya pekerjaan, lihatlah itu sebagai anugerah dari Tuhan dan seharusnya kita syukuri. Tuhan memberikan kita hidup yang bermakna melalui pekerjaan kita, melalui karya kita. Hidup kita bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi kalau pekerjaan itu adalah merupakan harapan yang diberikan oleh Tuan Tanah kepada para pekerja, demikianlah juga kita memaknai pelayanan dan pekerjaan kita. Itu adalah harapan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika Tuhan berdasarkan perikop ini menggambarkan bahwa upah setiap kita sama rata, baik yang datang pertama maupun yang datang terakhir sama-sama 1 dinar, itu bukanlah sesuatu yang digunakan untuk mengecewakan kita. Tuhan Yesus bukan mau memberikan jawaban yang mengecewakan Bapak Ibu, tapi lewat jawaban tersebut Tuhan mau memperingatkan kepada setiap kita, kepada Bapak Ibu, kepada saya, bahwa jangan sekali-sekali menghitung, memperkirakan, apalagi mengharapkan hal-hal berupa bayaran ketika kita memutuskan untuk mengikut dan melayani Tuhan. Jangan hitung-hitungan Bapak Ibu. Jika itu fokus kita, yang tinggal nanti hanyalah kekecewaan. Yang timbul nanti hanyalah rasa tidak adil, tidak sukacita. Semua pelayanan kita hanyalah soal hitung-hitungan Bapak Ibu. Kalau saya mau hitung-hitung bayaran per bulan, viatikum dan lain sebagainya, kalau itu jadi fokus daripada pelayanan saya yakin dan percaya hal itu adalah merupakan nantinya akan menjadi kekecewaan bagi diri saya sendiri. Maka itu ketika saya mendapatkan pelayanan dan lain sebagainya, ketika saya melihat itu adalah sebuah anugerah, apa yang boleh saya jalani adalah hiburan untuk diri saya sendiri. Penuh sukacita kita menjalani pelayanan. Tapi kalau kita berfokus kepada materi, kita berfokus kepada hadiah, kita berfokus kepada bayaran, kita berfokus terhadap hal-hal apa saja yang akan kita dapatkan dalam pelayanan ketika kita mengikuti Yesus, yang timbul Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah peringatkan sendiri, hanyalah kekecewaan, ketidakadilan dan lain sebagainya yang tidak membuat sukacita di dalam hati. Tidak jarang Bapak Ibu, konflik bahkan di gereja terjadi jika kita sebagai pelayan justru berfokus terhadap hal-hal yang berbau materi dan pengakuan dari orang lain. Tentunya hal ini haruslah benar-benar kita hindari, dan Tuhan sendiri telah peringatkan kita berdasarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Jadi syukurilah Bapak Ibu pekerjaan dan pelayanan yang kita miliki, lihatlah itu sebagai anugerah dari Allah. Jika itu anugerah, maka kerjakanlah dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh sukacita. Jangan takut berkekurangan, jangan hitung-hitungan. Dengan begitu berlimpah-limpah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala berkat, kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk makanan, minuman, semangat, kekuatan, kesehatan, bahkan pekerjaan dan pelayanan yang boleh kami lakukan tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Di dalamnya kami boleh melihat kasih sayang Tuhan nyata bagi setiap kami. Kami mohon ampun untuk segala kesalahan, dosa yang kami perbuat, kelemahan kami Tuhan, yang seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan atau menyakiti hati sama kami manusia. Ketika kami memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini Bapa, kiranya Engkau boleh senantiasa menuntun dan membimbing setiap kami, mengajar kami, mendidik kami, sehingga kehidupan kami boleh layak di hadapan-Mu. Bukan hanya layak untuk menerima dan menikmati berkat Tuhan, tapi juga boleh senantiasa menjadi perpanjangan tangan-Mu, agar kehidupan orang-orang di sekitar kami juga merasakan berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan di tengah-tengah keterbatasan yang ada, terkhusus dalam pelayanan ini Bapa. Tapi Tuhan boleh memberkati dan menyertai setiap orang yang boleh mendengar dan melaksanakan setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Sehingga ibadah-ibadah persekutuan, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga boleh senantiasa terus berlangsung. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah ini juga boleh terjadi oleh karena kuat kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kehidupan setiap kami pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk tidak perlu takut, apalagi sampai memperhitungkan apa yang akan kami dapatkan ketika kami mengikut dan melaksanakan panggilan-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur, melihat segala pekerjaan, tanggung jawab pelayanan kami adalah anugerah dari Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakannya dengan penuh sukacita, semangat, dan tanggung jawab. Dan kami yakin dan percaya segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami Tuhan memperlengkapi. Dan kami boleh yakin dan percaya Tuhan, ada saatnya Tuhan senantiasa memberikan berlimpah-limpah berkat dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, anggota keluarga kami, baik yang kami kenal maupun mereka yang tidak kami kenal Tuhan, yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, atau dalam masa-masa proses pemulihan jamah mereka ya Bapa. Kami hanya berdoa kepadamu karena Tuhan yang Maha mengetahui segala sakit penyakit berikut juga dengan obatnya. Tuhan berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan menjadi sumber kekuatan yang baru bagi mereka. Mereka boleh pulih dan memuji nama Tuhan atas kesembuhan mereka, kembali melangsungkan pekerjaan, tugas panggilan pelayanan, dan kehidupan mereka sehari-hari. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk setiap kami Tuhan sebagai warga negara. Kami mau berdoa Tuhan, kami tidak pernah putus harap. Kami senantiasa terus menantikan mukjizat Tuhan akan terjadi, dan pandemi COVID-19 akan segera berlalu. Kerinduan kami Tuhan untuk saling bertemu, saling menyapa, saling bersalaman, saling berpelukan,
saling menegur dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan kerinduan kami Tuhan ketika gereja ini boleh kembali membukakan pintunya bagi kami, dan kami boleh beribadah bersama-sama memuji nama Tuhan di gereja ini. Bapa, inilah segala pengharapan kami, terkhusus untuk pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mendengar dan mengabulkannya. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang beribadah pada saat ini, pribadi lepas pribadi kami Tuhan Maha mengetahui setiap pergumulan, pengharapan, kerinduan Tuhan yang Maha mendengar, dan kiranya kami boleh juga senantiasa mengimani bahwa Tuhan akan mengabulkannya. Tapi Tuhan, kami mohon, jadikan kami menjadi pribadi yang rendah hati, melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, apapun yang kami terima, biarpun tidak selaras dengan doa, biarpun sering kali kami dikecewakan Tuhan, kami boleh melihat itu semua sebagai yang terbaik dari Tuhan. Ada hal-hal baik yang Tuhan sedang rencanakan. Tuhan membuat kami menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, lebih berpengharapan, dan lebih mendekatkan diri kepadamu ya Bapa. Tuntun kami Tuhan, jangan jauh daripada kami. Hikmat kebijaksanaan Tuhan kami butuhkan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab. Sebagai orang tua tengah-tengah keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga, sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, pelayan Tuhan, sebagai siapapun kami, dimanapun kami berada. Bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi boleh senantiasa membawa damai sejahtera, sukacita bagi orang banyak di sekitar kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jauh sudah aku melangkah, menyusuri lembah yang panas. Sering hatiku lara, meskipun berlimpah harta. Lelah jiwa dan raga, ternyata semua hanya sementara. Air mata jatuh berderai, rasa sesak mendera hati. Dulu tak ku sadari, semua akan berganti. Tiada hal yang abadi di dalam kehidupan fana ini. Tuhan, hanya cinta-Mu yang tak pernah berlalu.
dalam susahku, dalam dosaku, kasih-Mu selalu. Tuhan, ampuni aku yang tak taat firman-Mu. Ambil hidupku, layakkan aku bagi-Mu. Air mata jatuh berderai, rasa sesak mendera hati. Dulu tak ku sadari, semua akan berganti. Tiada hal yang abadi di dalam kehidupan fana ini. Tuhan, hanya cinta-Mu yang tak pernah berlalu. Dalam susahku, dalam dosaku, kasih-Mu selalu. Tuhan, ampuni aku yang tak taat firman-Mu. Ambil hidupku, layakkan aku bagi-Mu. Ambil hidupku, layakkan aku bagi-Mu. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 381, bait 1 dan 2, Yang Maha Kasih.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu kedua Prapaskah tanggal 21 Maret 2021 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan terima kasih atas sumbangan untuk keluarga diakonia yang telah diterima dari 1. Keluarga Luther Batara berupa minyak goreng 4 bungkus A 2 liter, mie 4 dus, beras 9 sak A 5 liter, biskuit 1 dus 30 bungkus, teh 3 pak A 10 bungkus, gula 4 kg. Kedua, adik Hajael Jayansen Simanjuntak berupa beras 6 sak A 5 kg, minyak goreng 6 bungkus, gula 6 kg. Doa kami kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat memberkati keluarga Luther Batara serta Axel dan Jansen Simanjuntak. Berita duka cita. Majelis dan jemaat GPIB Penil Palembang turut berbela sungkawa atas berpulangnya kembali ke pangkuan Bapa di sorga, yaitu Ibu Siti Jariah pada hari Minggu 14 Maret 2021 pukul 11.00 WIB di RS Hermina Bekasi. Almarhum adalah ibunda dari Ibu Ratnatiwi Herjati Sabto Adi, Jemaat Sektor 4. Alamat rumah duka Jalan Bakung nomor 28 RT 02/06 Cilacap, Jawa Tengah. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kita. Persembahan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan simpatisan yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat GPIB Penil maupun simpatisan bahwa ibadah Minggu tanggal 28 Maret 2021 akan dirangkaikan dengan peneguhan sidi bagi 13 katekisan atas nama 1. Grace Jasmine, Jemaat Sektor 3. 2. Yohanes Sambara, Jemaat Sektor 3. 3. Nifas Christian Kaisar Bokong, Jemaat Sektor 2. 4. Daniel Dongoran, Jemaat Sektor 1. 5. Jenita Cynthia Runtuwene, Jemaat Sektor 1. 6. Nadia Octavia, Jemaat Sektor 2. 7. Yosua Fiandi Arli, Jemaat Sektor 2. 8. Febriandi Valentino Batara, Jemaat Sektor 3. 9.
Firly Melinda Batara, Jemaat Sektor 3. 10. Hazael Randi Aprilian, Jemaat Sektor 4. 11. Marcelo Erilio Enosita, Jemaat Sektor 2. 12. Juana Paula Marlisa, Jemaat Sektor 2. 13. Lesi Febrian Ningsi. Ibadah peneguhan sidi tersebut akan dilaksanakan dalam 2 bentuk, yakni 1. Bentuk daring melalui kanal YouTube Penil Palembang secara live streaming pukul 09.00 WIB. 2. Bentuk luring atau tatap muka pukul 9.00 WIB yang hanya dihadiri oleh calon sidi baru dan keluarga dari calon sidi baru masing-masing maksimal 2 orang. Sebelum pelaksanaan peneguhan sidi, kepada para katekisan wajib mengikuti 1. Evaluasi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 pukul 19.00 WIB melalui Zoom. 2. Pengembalaan dilanjutkan dengan gladi bersih pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pukul 17.00 WIB bertempat di Gedung Gereja GPIB Penil, didampingi oleh salah satu orang tua masing-masing calon sidi baru. Mohon perhatian dan pengertian warga jemaat terkait dengan pembatasan kehadiran. Hal ini dilakukan sehubungan dengan kondisi pandemik saat ini. Maka ibadah luring atau tatap muka hanya boleh dihadiri oleh petugas ibadah, yakni presbiter yang bertugas, pemandu lagu, tim IT, dan calon sidi baru, beserta keluarga masing-masing maksimal 2 orang. Demikian pemberitahuan ini kiranya dapat dimaklumi oleh Bapak Ibu jemaat sekalian. Tuhan memberkati. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 3M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, serta laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar.
Umat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya.